Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah kendali proses MG3217. Sekarang kita berada pada modul 02 mengenai transformasi Laplace. Ya, sekarang kita berada di modul 02 transformasi Laplace. Apa gunanya transformasi Laplace? Kenapa kita harus mempelajari transformasi Laplace ini? Anda lihat, di sini adalah kasus yang akan kita pelajari nanti. Ini salah satu kasus yang kecil, yang sangat sederhana, di mana air ini dipanaskan, kemudian dijaga pada temperatur tertentu. Di sini digunakan pemanas, jadi pemanasnya bisa berasal dari energi listrik atau berasal dari uap. Kemudian di sini dipasang suatu sensor. Di sini digunakan set point dan juga di sini terdapat recorder dan di sini juga controller. Jadi di sini akan dibandingkan antara set point dengan temperatur yang diukur di sini. Kemudian kalau misalnya terjadi perbedaan, artinya sesuatu aksi itu harus diberikan, baik memberikan energi ke sini atau panas ke sini sehingga temperatur ini naik, atau mengurangi energi yang harus diberikan ke sini untuk menurunkan temperatur sini. Gangguannya dalam hal ini adalah air yang masuk ke dalam suatu tangki ini. Dari tangki ini, kalau misalnya kita selesaikan persamaan matematikanya, kita melihat neraca panas dalam hal ini, ada panas masuk dikurang dengan panas keluar, terjadi akumulasi dari panas. Neraca panas secara umum dituliskan seperti persamaan di bawah ini. Anda lihat di sini terdapat persamaan dt, t-nya t besar, sebagai fungsi dari t kecil, artinya perubahan temperatur terhadap waktu. Ini yang berubah terus-menerus di dalam tangki ini. Tapi kalau misalnya dikendali proses, kita harapkan tidak lagi terjadi perubahan temperatur sebagai fungsi waktu atau dalam keadaan tenang. Baik, kita akan lihat nanti detail ya mengenai hal tersebut. Yang kita pelajari hari ini adalah, atau saat ini adalah mengenai transformasi Laplace. Apa guna transformasi Laplace? Anda lihat di sini muncul persamaan dt dibagi dengan dt, t-nya besar dan satu t kecil, temperatur dengan waktu. Ini akan mudah diselesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Apalagi kalau misalnya kita membuat kasus yang seperti ini tadi menjadi dalam bentuk diagram yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kalau misalnya Anda lihat diagram blok ini, di sini terlihat adalah prosesnya itu sendiri. Jadi dari tangki itu sendiri, itu persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini persamaan udah di transformasi Laplace. Kemudian termasuk gangguan juga ada di situ ya, dari TI, jadi temperatur dari I yang masuk sama dengan TI yang ada di sini. Kemudian di sini juga terdapat sensor. Sensornya adalah ini, satu dibagi dengan tau ms ditambah dengan 1. Ini merupakan transformasi Laplace dari sensor yang ada di bagian di sini. Kemudian termasuk controller dan juga final control element itu ada di bagian di sini. Ini untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam controller dan juga di final control element. Jadi dengan menggunakan transformasi Laplace, persamaan yang tadinya diferensial seperti ini ya agak rumit kalau misalnya diselesaikan. Kalau misalnya di transformasi Laplace akan menjadi diagram blok atau akan menjadi fungsi transfer seperti ini. Ya, di saat ini kita belajar lebih dahulu bagaimana mengubah suatu persamaan yang tadinya sebagai fungsi dari waktu, kita ubah menjadi persamaan yang ditransformasikan dalam bentuk S. S itu ada orang mengatakan bahwa itu S maksudnya adalah space atau ruang. Ya, ini orangnya Laplace, merupakan ilmuwan dari Prancis. Transformasi Laplace merupakan metode untuk menyelesaikan persamaan linear, diferensial, atau integral dengan sangat efisien. Artinya yang tadi persamaannya rumit, kita bisa mengubah menjadi persamaan yang sederhana sehingga mudah sekali untuk diselesaikan. Jadi di sini misalkan diberikan suatu fungsi sebagai fungsi dari waktu, jadi ft, jadi sesuatu sebagai fungsi dari waktu. Dengan digunakan transformasi Laplace, jadi fungsi waktu ini diubah menjadi fungsi S. Jadi ft berubah menjadi fs. Jadi fs itu sama dengan integral, ini definisi dari transformasi Laplace untuk mentransformasikan dari t ke s. Itu sama dengan integral dari 0 ke tak terhingga dari f sebagai fungsi dari waktu, e pangkat minus s dikali dengan t dt. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk umum, fs itu sama dengan transformasi Laplace, dari L itu dari nama Laplace, L, Laplace, dari ft. Jadi bentuk transformasi Laplace dari ft itu sama dengan fs. Ini teruskan kembali, persamaan dalam fungsi waktu ditransformasikan menjadi s. S itu space maksudnya. Karena menggunakan persamaan integral dari 0 tak terhingga dari ft dikali dengan e minus st dikali dt,
Ini diberikan kembali ya bagi kita mungkin yang sudah lupa atau mahasiswa seharusnya masih segar ya mengenai kalkulus, mengenai matematika, ini integral semua. Jadi kalau misalnya integral dari A dx itu sama dengan AX, integral dari X pangkat A dx itu sama dengan X pangkat A ditambah 1 dibagi dengan A ditambah 1. Kemudian integral dari super X dx itu sama dengan ln X, integral E pangkat AX, jadi ini mirip dengan integral minus ST ya. Kalau misalnya di sini kasusnya integral E pangkat AX dx itu sama dengan 1 dibagi A E pangkat AX. Kemudian integral dari cos X itu sama dengan sin X, integral dari sin X sama dengan minus cos X. Integral dari AX kali E pangkat BX dx itu sama dengan E pangkat BX dibagi dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 dikali dengan A sinus AX ditambah dengan B cosinus AX. Kemudian ini juga mirip dengan di atas ya, satu cos AX ini sin AX. Ya, ini juga hampir mirip, bedanya di sini minus A cos AX, ini tidak lain dari sini datangnya. Kemudian satu lagi B sin AX, ya, tinggal kebalikannya saja. Integral U dV sama dengan UV dikurang dengan integral V du. Kita lihat contoh satu persatu mengenai transformasi Laplace ini. Yang pertama yang paling mudah. Kalau misalnya kita punya Ft merupakan suatu konstanta, jadi sebagai fungsi waktu dia tetap harganya, katakanlah di sini sama dengan 1. Bagaimana transformasi Laplace dari 1 ini? Ft sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan yang umum untuk transformasi Laplace. Fs itu sama dengan integral 0 ke tak terhingga Ft E pangkat minus St dt. Kita ganti Ft ini dengan harga 1 di atas. Sehingga menjadi Fs itu sama dengan integral 0 ke tak terhingga 1 dikali dengan eksponen minus S dikali T dt. Nah, dengan menggunakan persamaan yang ini, bagi yang lupa ya, integral E pangkat AX dx itu sama dengan super A E pangkat AX. Jadi kalau misalnya integral dari E pangkat minus ST dt dengan menggunakan persamaan yang itu, sama dengan, ya kalau misalnya kita bandingkan, sama dengan minus E minus ST, ini yang EAX dibagi dengan S, tidak lain adalah konstanta dari A ini ya, dalam hal ini S, minus itu muncul dari minus ST, integral dari 0 ke tak terhingga. Kemudian kita masukkan di 0 berapa harganya dan tak terhingga berapa harganya, jadi jawabannya adalah 1 dibagi dengan S. Itu contoh yang paling simple. Transformasi Laplace dari suatu konstanta, apapun konstantanya, 1, A, B, dan seterusnya, kalau misalnya dia suatu konstanta, itu sama dengan kalau misalnya 1 super S, kalau misalnya sama dengan A, artinya A dibagi S, kalau misalnya di B dibagi S, dan seterusnya. Transformasi Laplace ini harus dibuktikan bahwa dia bersifat linear. Kalau misalnya kita punya transformasi Laplace dari suatu persamaan A F1T ditambah dengan B F2 kali T, jadi persamaan ini bisa ditulis dengan transformasi Laplace, jadi A-nya juga bisa dikeluarkan, A suatu konstanta bisa keluar ke sana, A dikali L, dikali transformasi Laplace F1T, kemudian B juga bisa dikeluarkan ke situ, B dikali dengan transformasi Laplace F2 kali T. Membuktikannya itu ada di bagian bawah di sini. Jadi transformasi Laplace dari yang di atas ini itu sama dengan integral 0 tak terhingga A F1T ya, kemudian ditambah dengan B F2T dikali dengan E pangkat minus ST dt. Kemudian kita bisa uraikan menjadi 2. Jadi yang pertama A ini bisa dikeluarkan, jadi dipisahkan jadi 2 ya. Jadi yang satu F1, yang satu lagi adalah F2. A integral dari 0 tak terhingga F1T E pangkat minus ST dt. Kemudian yang keduanya B dikali dengan integral 0 ke tak terhingga F2T E pangkat minus ST dt. Selanjutnya kalau misalnya kita lihat, ini adalah A konstanta, kemudian yang ini 0 tak terhingga F1T eksponen minus ST dt, itu bisa kita tulis dengan transformasi Laplace dari F1T. Hal yang sama juga untuk yang sebelahnya, B ya dikali dengan transformasi Laplace dari F2 dikali dengan T. Ya, ini yang sebelumnya yang sudah disinggung, jadi Fs itu sama dengan transformasi Laplace dari Ft. Fungsi anak tangga. Fungsi anak tangga atau fungsi seperti ini itu sering ditemui di kendali proses. Kenapa itu penting? Kalau misalnya kita lihat mengenai kendali proses, kita hanya bisa mengendalikan sesuatu yang dari detik ini ke depan. Dari 0 sekarang ini ke depan. Ya, detik-detik yang berlalu
berlalu, baru saja berlalu, kita tidak bisa melakukan kendali proses. Jadi sekali lagi kendali proses itu hanya bisa dilakukan ke depan, dari sekarang ke depan. Ya, yang baru saja berlalu atau yang 1 bulan yang lalu, 1 minggu lalu, 1 detik yang lalu, kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Itu sudah lewat. Itu kendali proses. Untuk kendali proses ini sering orang menggambarkan fungsinya adalah sebagai fungsi dari anak tangga seperti ini. Jadi pada T kurang dari 0, itu harganya 0. Ini juga kalau misalnya ada sinyalnya kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa gitu ya. Jadi ini 0 biasanya, ini masa lalu. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. 0 ke yang berikutnya. Ini masa depan ini. Ini yang bisa kendalikan. Sama seperti hidup kita tidak mungkin lagi kendalikan yang kemarin. Seharusnya saya melakukan itu kemarin. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Yang bisa kita lakukan adalah ke masa depan. Ya, mulai detik ini ke depan. Apakah untuk 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 1 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kita bisa rencanakan. Tapi yang berlalu tidak bisa direncanakan. Itu biasanya di kendali proses itu dikatakan pada T kurang dari 0 itu udah sama dengan 0. Kalau misalnya ada harganya juga, nggak ada artinya harga tersebut. Nggak bisa lagi kita kendalikan, itu maksudnya. Oke, sekarang kalau misalnya fungsi anak tangga seperti ini, yang dilihat sekali lagi yang ke depan ya, yang karena yang kemarin nggak bisa lagi dikendalikan. Transformasi Laplace dari fungsi anak tangga ini, dari UT, jadi ini bisa dikatakan dengan transformasi Laplace dari UT itu sama dengan 1, fungsi anak tangga ya, unit step function, itu sama dengan 1, ya, harganya 1, yang ke depan. Jadi transformasi Laplace-nya kalau misalnya kita gunakan, atau di contoh sebelumnya, di contoh yang 1 ini sama dengan FT itu sama dengan 1, sehingga transformasi Laplace itu sama dengan 1 dibagi dengan S. Di sini juga sama, untuk fungsi anak tangga ini, karena UT itu sama dengan 1, Anda lihat di sini pada T lebih besar daripada 0, sehingga transformasi Laplace dari 1 itu sama dengan 1 dibagi S. Kalau FT ini sama dengan A, maka transformasi Laplace itu sama dengan A dibagi dengan S. Ya, ini yang sebelumnya yang sudah kita lihat, jadi transformasi Laplace dari suatu konstanta 1 itu sama dengan 1 dibagi dengan S. Yang berikutnya adalah transformasi Laplace dari fungsi eksponensial. Sama seperti sebelumnya, jadi pada T kurang dari 0, itu nggak bisa lagi dilakukan apa-apa, sehingga harganya sama dengan 0. Ft sama dengan eksponen minus AT pada T lebih besar pada 0. Jadi fungsinya adalah bisa dikatakan seperti ini, Ft itu sama dengan E eksponen minus A dikali dengan T. Transformasi Laplace dari eksponen minus A dikali T itu sama dengan integral dari 0 tak terhingga E pangkat minus AT dikali dengan E pangkat minus ST, sesuai dengan definisi dari transformasi Laplace ini. Jadi Ft ini diganti dengan eksponen minus AT, sehingga persamaannya bisa ditulis dengan eksponen minus dalam kurung S ditambah A dikali dengan T dt. Ini kalau misalnya diselesaikan lebih lanjut, mendapatkan hasil seperti ini, jika menggunakan persamaan integral seperti yang ini ya. Minus 1 dibagi dengan S ditambah A, eksponen minus S ditambah dengan A dikali dengan T. Kemudian dianalisis, kalau misalnya diberikan syarat batasnya dari 0 ke tak terhingga, dari harganya tak terhingga ini diganti T-nya, kemudian pada 0 juga diganti T-nya. Selanjutnya didapatkan itu sama dengan 1 dibagi dengan S ditambah A. Kita lihat, persamaan yang tadi mungkin agak rumit ya, ada eksponen minus AT. Kalau misalnya ditransformasi Laplace, itu menjadi persamaan yang sangat sederhana. 1 dibagi dengan S ditambah A. Ini adalah persamaan aritmetika yang setelah itu kalau misalnya diselesaikan, dimanipulasi, itu akan lebih memudahkan. Itu kegunaan dari transformasi Laplace yang sudah dipikirkan oleh yang namanya Laplace tadi di tahun 1700-an. Yang berikutnya adalah fungsi tanjakan atau ramp function, jadi naik gitu ya dengan kebiningan tertentu. Di sini contohnya adalah Ft itu sama dengan T pada T lebih besar daripada 0. Transformasi Laplace dari T itu sama dengan 1 dibagi dengan S pangkat 2. Jadi bentuk kurvanya seperti ini aktualnya sebagai fungsi dari waktu. Kalau misalnya transformasi Laplace menjadi 1 dibagi dengan S pangkat 2. Berikutnya adalah yang untuk yang sinus. Untuk yang sinus ini, transformasi Laplace dari sin kt pada T lebih besar daripada 0. Ini dapatkan persamaannya akan menjadi, kalau bisa dimasukkan syarat batas dari 0 ke tak terhingga, itu sama dengan K dibagi dengan S pangkat 2 ditambah dengan K pangkat 2. Oke, baik.
Itu dasar mengenai transformasi Laplace. Yang berikutnya di segmen kedua dan ketiga juga kita masih melanjutkan hal yang sama. Kita akan melihat kembali mengenai transformasi Laplace ini. Anda di rumah mohon menggunakan kertas, ya, menuliskan. Tidak bisa orang belajar hanya menonton video. Tidak akan bisa. Anda harus coba. Begitu cerita matematika, cerita sesuatu yang harus dihitung, ya, itu Anda harus menggunakan kertas. Memang saya tahu bahwa kecenderungan sekarang ini kebanyakan orang belajar dengan menggunakan atau menonton video, apalagi sekarang ini masih pandemi. Video ini diharapkan dapat membantu, tapi bukan berarti bahwa Anda menghilangkan kertas untuk menulis, itu tetap saja masih wajib. Jadi sebelumnya yang sudah disampaikan, Anda tulis kembali di buku Anda, kemudian juga lihat penurunannya pelan-pelan, ya, cara menghitungnya pelan-pelan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.